Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, happy family. Apa kabar semuanya? Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan kelancaran rezeki untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan ya, saya Anselika. Tujuan saya membuat YouTube ini antaranya untuk memberikan sebuah informasi atau membagikan pengalaman apapun yang telah saya alami. Saya mengucapkan terima kasih ya yang sudah mampir di YouTube ini. Dan jangan lupa subscribe ya Happy Family agar saya lebih bersemangat lagi untuk membagikan video-video saya. Hehehe. Pada video pertama saya ini, Happy Family pasti sudah paham dong ya dari judul yang saya tulis. Ya, benar banget, yaitu mengatur keuangan dalam rumah tangga, yaitu menggunakan metode kakebo ala Jepang. Apa itu kakebo? Kakebo itu adalah jurus jitu dalam menabung dan hidup hemat ala Jepang ya teman-teman. Kakebo itu merupakan metode menabung masyarakat Jepang yang diciptakan oleh jurnalis wanita pertama di Jepang, namanya itu Hanima Toko pada tahun 1904. Nah, sebelum melakukan metode kakebo ini ada 4 pernyataan yang penting yang harus ditanyakan dulu nih teman-teman dalam diri kita kalau kita ingin menerapkan konsep seperti ini ya Happy Family semuanya. Ada 4 tuh. Yang pertama itu berapa banyak uang yang kita miliki. Terus yang kedua, berapa banyak dana yang harus kita belanjakan. Yang ketiga, berapa banyak uang yang harus disimpan atau kita tabung. Terus yang keempat, bagaimana sih caranya untuk kita meningkatkan proses anggaran yang baik ya teman-teman ya. Nah, dari langkah-langkah ini yang perlu diperhatikan dalam menerapkan metode kakebo ini dari 4 pertanyaan tadi. Yang pertama tadi ya teman-teman ya, berapa banyak uang yang dimiliki, yaitu catat dulu nih seluruh pemasukan yang kamu terima di awal bulan, baik dari pemasukan rutin seperti gaji bulanan maupun penghasilan tambahan. Nah, di sini misalnya seperti pemasukan suami, pemasukan istri, usaha atau bonus dan lainnya. Nah, di sini aku masukin ya dari suami itu anggaran 3.700.000 ya pemasukan dari suami. Nah, kalau yang dari istri di sini aku nggak buat ya teman-teman. Dan di sini ada bonus dari suami yaitu 1.700.000. Jadi totalnya 5.400.000 yang aku terima dari suami ya teman-teman ya. Terus yang kedua, berapa banyak sih dana yang kita belanjakan? Nah, di sini tuh harus kita alokasikan dananya ke dalam beberapa pos-pos pengeluaran, yaitu kebutuhan pokok seperti kewajiban atau biaya makan, tagihan, cicilan dan biaya lainnya sih ya teman-teman ya. Atau kebutuhan yang mencakup hiburan nih, misalnya kamu mau makan di luar dan sebagainya. Untuk pengeluaran lainnya seperti kado, perbaikan rumah, pemeliharaan kendaraan ya, misalnya mobil atau motor dan lain sebagainya. Di sini tuh aku coba masukin ya teman-teman. Di sini aku masukin biaya yang tidak tetap. Tapi sih menurut aku itu sama aja ya. Di sini aku masukin kontrakan 800.000, orang tua 500.000. Nah, menurut aku itu adalah kebutuhan kewajiban ya teman-teman. Di sini aku kasih anggaran juga untuk makci ya 500.000. Ini adalah
untuk penjagaan anak aku. Bukan berarti anak aku diasuh babysitter ya, tidak ya. Ini adalah uang terima kasih aku aja. Nah, di sini sedekah ya teman-teman ya. Itu kewajiban kita, kalau kita setiap menerima gaji kita harus bersedekah. Di sini aku anggarkan 100.000. Terus listrik 415.000. Nah, 15.000 ini adalah uang pajaknya sih menurut aku, karena aku di sini pakai aplikasi ya teman-teman. Terus belanja mingguan di sini aku anggarkan 600.000. Terus belanja bulanan aku anggarkan di sini 1.400.000. Nah, di sini kenapa kebanyakan karena aku beli susu dan popoknya anak aku ya teman-teman ya. Nah, di sini juga beras ya 140.000 aku anggarkan. Nah, juga di sini untuk gas aku anggarkan 50.000. Nah, ya teman-teman ya. Karena aku biasanya sih pemakaian gas itu dalam sebulan itu biasanya sih 2 kali, karena aku aku masak ya teman-teman. Air galonnya aku beli terus aku masak lagi karena udah terbiasa ya teman-teman ya. Dan di sini galon ya teman aku anggarkan 36.000. Biasanya sih 3.000 apa 4.000, tapi pokoknya aku anggarkan 36.000. Nah, di sini lagi aku poskan untuk BBM ya teman-teman. BBM motor aku untuk berangkat kerja sih. Ini aku anggarkan 120.000. Nah, di sini juga pulsa plus paket ya. Di sini 200.000 ya teman-teman. Selanjutnya jajan. Di sini aku anggarkan 139.000. Sini aku sengaja sih ya, biar aku nggak banyak jajan karena udah banyak sih jajan yang aku belanjakan di belanja bulanan. Untuk skincare aku nggak beli karena udah ada ya teman-teman. Terus untuk dana darurat ini adalah untuk penyimpanan atau dana yang emergency. Di sini aku anggarkan 200.000. Mana tahu ada emergency, jadi aku bisa pakai dana ini dulu. Kalau enggak sih biasanya aku simpan ya teman-teman. Yang dana darurat ini termasuk bagian yang ketiga tadi ya teman, yaitu berapa banyak sih uang yang harus kita simpan atau kita tabung. Nah, di sini itu dana darurat itu termasuk tabungan ya, karena kalau misalkan nggak terpakai tentu kita simpan ya teman-teman. Nah, di sini juga aku untuk tabungan aku anggarkan 300.000 karena kita juga menabung harus sesuaikan dengan budget yang kita punya ya teman-teman. Yang pastinya tetap kita syukurin. Nah, itulah dia yang ketiga itu kita harus menyisihkan uang-uang kita untuk kita tabung. Nah, makanya dari itu kita harus menabung nih ya teman-teman. Menabung walaupun sekecil apapun dan berapapun tetap harus kita tabung untuk kedepannya sih ya teman-teman. Karena di sini aku ya pernah mengalamin ya di saat nggak punya uang, terus susahnya gitu ya. Karena ini aku mulai ya teman-teman buat menabung, karena kita meminta bantuan ke orang lain itu nggak gampang ya teman-teman ya. Nah, jika kita ada tabungan, kita tuh nggak sulit ya teman-teman. Apapun yang kita inginkan, kita punya tabungan nih gitu. Jadi ya teman-teman, total dari keseluruhannya ini adalah 5.400.000 ya teman-teman. Dan semoga aja ini bisa aku handle ya teman-teman setelah kita menulis budget pengeluaran kita ya teman-teman. Nah, terus kita harus siapkan dompet atau beberapa amplop untuk menyimpan alokasi dana dari pos-pos pengeluaran yang udah kita tulis ya Happy Family. Bisa nih diberi nama untuk setiap slot-slot amplop
ya teman-teman ya, sesuai tujuan pengeluaran. Jangan lupa nih untuk mencatat juga nih pengeluaran yang kamu lakukan dari setiap dompet atau amplop ya. Yang terpenting itu Happy Family, kita bisa menyesuaikan sendiri nih pos-pos pengeluaran di atas kebutuhan kamu ya. Misalnya dengan membuat pembagian yang lebih spesifik lagi ya teman-teman ya. Pokoknya mana yang nyaman deh sama teman-teman semuanya gitu. Oh ya teman-teman, ini tuh dompet yang aku pakai itu aku pakai dompet pintar ya teman-teman. Di sini aku beli di Shopee tahun lalu sih ya teman-teman. Nah ini dia uangnya ya teman-teman. Di sini aku sih nggak begitu banyak ya masukin dananya ke slot dompetnya ini, karena aku udah belanja sih ya teman-teman ya, kayak seperti belanja bulanan itu sebagian uangnya udah aku pakai. Nah di sini itu kita masukin ya teman-teman ya ke dalam slot yang udah kita beri nama seperti ini. Aku mau masukin ke dompet ke slot yang ada nama sedekah ya teman-teman. Nah gitu, ini tuh contoh ya teman-teman, aku nge-share gimana caranya mengatur keuangan dalam rumah tangga menggunakan metode kakebo ala Jepang ini. Nah gitu ya teman-teman. Terus yang keempat itu yang terakhir nih ya teman-teman ya, bagaimana sih caranya untuk meningkatkan proses anggaran yang baik ya teman-teman. Yang itu yang terakhir ini, jangan lupa sih di akhir bulan nih lakukan evaluasi terhadap aktivitas keuangan yang telah kamu lakukan nih teman-teman, yaitu cek dompet atau amplop kamu, pos mana yang berhasil menghemat banyak dana ya, dan mana yang menghabiskan lebih dari budget. Dengan mengetahui hal ini kan kamu bisa nih menyesuaikan budgeting untuk bulan selanjutnya. Nah jadi gampang ya teman-teman. Nah setelah akhir bulan itu misalnya seperti uang mana sih gitu yang berlebih, dan uang mana sih yang habis, terus uang mana sih yang budgetnya melebihi yang sudah kamu planningkan. Dan pada intinya semua teknik ini harus didasari dengan konsisten dan disiplin ya. Jika kita tidak konsisten dan disiplin, bagaimana cara kita menganggarkan keuangan kita dan menabungnya? Yang ada setiap menerima gaji per bulan, uangnya hanya numpang lewat aja di ATM kita. Oke, sekian ya video dari saya. Semoga bermanfaat ya untuk Happy Family. Dadah, ditunggu nih video aku selanjutnya. Hehehe, jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum.